dari sekarang. Biasanya marah di masa kampanye, harus tenang dan menjelang pemenangan. Makanya sekarang Bawaslu itu menginisiasi banyak hal terkait dengan apa yang kita lakukan itu memperbanyak desa anti politik uang. Dan kesadaran ini banyak muncul dari bawah. Banyak kepala desa, warga yang kemudian berinisiatif menggelorakan semangat anti politik uang sebagaimana di desa Air Gading ini untuk kemudian menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kalau kita melakukan politik uang dalam proses pilkada, artinya ditawari dan seterusnya, itu harus berani bilang tidak. Kenapa? Karena itulah racunnya pemilu kita, yang merusak pemilu kita itu diantaranya ya politik uang. Dan kalau kita anggap ini masalah kita semua, maka semuanya harus berkaitan dengan antisipasi. Tidak bisa tindakan saja, kita harus cegah, mengajak semua tokoh agama bersama-sama meyakinkan pemilih, meyakinkan peserta untuk menggunakan cara-cara kotor dalam pelaksanaan pilkada. Bang, untuk di Indonesia sudah ada berapa kampung anti politik uang? Kalau sekarang sedang mulai lagi ya, kalau pilkada pemilu kemarin udah banyak sekali. Sekarang ini lagi rame. Di antara daerah-daerah yang banyak itu salah satunya di Jakarta, Kepulauan Riau waktu kemarin. Sekarang sedang rame karena kan belum masa kampanye juga. Ya semangat ini harus kita kuatkan sebagai bagian dari pencegahan. Nah, 499 pelanggaran ASN tadi, OKU termasuk itu Bang, ada laporan? Saya nggak cek, kalau ngecek untuk OKU-nya nanti Pak Ketua ya. Saya hanya tahu rekapan nasionalnya. Totalnya udah berapa yang selama masa tahapan pilkada atau sudah? Iya, selama pilkada aja. Kalau pemilu kan udah nggak ada. Pilkada aja itu. Sekitar 260-an sudah diberikan peringatan oleh KSN. Bisa jadi nambah lagi nih. Kalau launching hari ini, yang pertama di Sumsel atau gimana Pak? Iya, kelihatannya kalau di Sumsel sekarang yang pertama ini adalah perdana di daerah pilkada yang ada di Sumsel. Jadi apresiasi dan kita berharap ini menjadi semacam virus baik itu yang menular. Oke. Yang lain ada? Dengan adanya kegiatan ini berarti kita akan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap kelurahan dan desa di 157. Jadi memang kegiatan ini adalah pemantik daripada rangkaian kita akan melakukan pengawasan. Pak Dewan, kenapa memilih Air Gading, Pak? Desa Air Gading ini kan terbuka, kelurahan Air Gading terbuka. Dia bisa masuk dari Talang Bandung, Talang Jawa, dia bisa masuk sehingga heterogen yang dari sini, sosial masyarakatnya ini mungkin dengan jumlah
penduduknya yang tinggi, ya kita tetap waspada terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan politik uang dan berita hoax. Apa yang akan menjadi ciri khas kampung politik ini Guang itu ya nanti? Ya nanti kita di kan ada pengawas di setiap kelurahan dan desa. Di situ kita akan bekali mereka potensi-potensi apa yang akan terjadi di kelurahan dan desa. Misalnya yang mengajak orang atau memberi orang uang untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Nah itu yang harus kita cegah. Nah ini bentuk pencegahan yang kami lakukan. Jadi ini pemantik untuk kegiatan-kegiatan lain bagi lembaga-lembaga lain atau masyarakat lain agar memahami. Jangan harus berani apa kata Pak Humi menolak daripada politik uang. Apakah akan dilebar ke desa dan kelurahan lain? Akan kita lihat nanti perkembangannya. Jadi kalau sekarang saya Launching Kampung Anti Politik Uang dan Hoax Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu di Desa Air Gading tahun 2020. Ini tuh Ogan Komering Ulu, lihatlah kau kelurahan Air Gading. Itu gereja Pak di situ. Kita masuk awal tadi itu ada masjid, namanya Masjid Ar-Rahman. Itu masjid tertua Pak. Sebelum ke gereja itu ada masjid muslimin di depan rumah saya Pak. Kan 157 desa, rencana untuk pilkada ini ada 725 TPS. Yang nanti di pilkada ini sudah disahkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 5 TPS. Untuk desa Air Gading ini Pak, kita memiliki 9 TPS. 9 TPS yang di desa Air Gading. Kalau di Kecamatan Batu Raja Barat sebanyak 73 TPS. Untuk PKD-nya kita sudah terbentuk sebanyak 13 kelurahan desa di Kecamatan Batu Raja Barat. Tinggal kita akan menunggu 1 bulan setelah pemungutan suara akan membentuk PTPS, petugas tempat pengawas tempat pemungutan. Izar kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baik, terima kasih. Dengan adanya kampung ini, kita harapkan kepada Pak Dewantara Jaya bisa membentuk lagi kampung-kampung lain Pak. Harapan kita, pilkada di Oku nantinya akan berjalan murni, bersih, jujur, dan adil. Kemudian juga kita harapkan Bawaslu bisa mengawasi seluruh penyelenggaraan tahapan pemilu, sehingga apa yang disampaikan Pak Dewantara tadi bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu bisa tercapai. Apalagi sebagaimana kita ketahui bahwa yang akan mencalonkan diri yang sekarang sedang ramai di Kabupaten Oku 2 pasang, yaitu pasangan rencananya beriman kemudian bekerja. Mereka adalah pimpinan-pimpinan kita, bapak-bapak kita, mantan atasan kita. Jadi peran Bawaslu lah yang sangat penting di sini untuk mengawasi kita semua agar netralitas penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana dan berjalan dengan baik di Kabupaten Oku. Saya kira begitu saja yang bisa saya sampaikan.